Seberapa besar performa para capres dalam debat semalam mempengaruhi preferensi publik? Lalu apakah para capres ini berhasil membumikan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik? Kita akan membahasnya langsung bersama pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah dan pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat. Selamat pagi Pak Reza, Pak Dadang. Selamat pagi, Metro TV. Salam dari Unpad di Bandung. Selamat pagi. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Pak Reza dan Pak Dadang. Saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau kita melihat debat tadi malam, bagaimana menakar janji para calon presiden ini untuk benar-benar bisa diimplementasikan gagasannya dalam debat semalam? Saya pikir ketiga capres tersebut sangat konsepsional ya, di mana mereka sudah menyatakan apa yang akan mereka lakukan, itu mulai dari misi mereka sebenarnya. Misalnya Pak Anies mengatakan akan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Jadi ada kata kunci kepemimpinan, kemudian kata kunci ini beliau operasionalkan dalam statement. Beliau mengatakan agar Presiden itu akan menjadi Panglima Diplomasi Republik Indonesia dan benar-benar datang ke berbagai forum internasional dan secara detail ini menguji pencapaian diplomatik Indonesia. Kemudian Pak Prabowo dalam misinya mengatakan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Ini juga beliau buktikan semalam dalam berbagai konsepsi, walaupun beliau mendapat kritik bahwa ada faktor-faktor yang mahal dalam alutsista, tapi beliau bisa mempertahankannya dengan baik dengan mengatakan bahwa kekuatan nasional itu sangat tergantung kepada kekuatan militer. Itu tepat sekali, karena teori mengatakan si vis pacem para bellum. Jadi kalau kita ingin terlibat dalam sebagai aktor aktif dalam perdamaian dunia, tentunya kita juga harus memiliki kekuatan militer dalam negeri. Kemudian Bapak Ganjar juga mengatakan dalam misinya bahwa Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional, serta diperlukan pertahanan yang tangguh dan modern. Dan dalam beliau mengatakan untuk menerapkan kebijakan luar negeri masa depan itu harus bebas aktif, dan beliau dengan tegas menunjukkan juga pengalaman-pengalaman beliau di DPR dan di pemerintahan. Jadi saya melihat ketiga capres tersebut adalah yang konsepsional dan juga tegas dalam prinsip, dan mereka mungkin hanya terhalang oleh kendala waktu, sehingga ide-ide mereka yang brilian itu tidak dapat dikeluarkan secara utuh. Oke, konsepsional dan juga tegas tapi terhalang oleh waktu, Pak Dadang. Tapi kalau kita menilai dari performa dan karisma ketiga capres pada saat debat tadi malam, siapa yang unggul Pak di antara ketiganya ini? Wah, ini pertanyaannya langsung ke unggul ya. Ya, masing-masing tentu punya keunggulannya ya. Tapi kalau sebelum ke situ, saya lihat bahwa secara narasi tadi samping konsepsional, sebagian konstitusional, hanya memang ada beberapa perbedaan-perbedaan kata-kata kunci ya, yang memang ini menjadi bagian dari, ya kalau kita bicara masing-masing bisa unggul di situ kan, begitu ya. Nah misalnya semua bicara soal kedaulatan, semua bicara soal kekuatan pertahanan keamanan, ini bicara soal pesan komunikasi politiknya, itu memang yang esensi minimal itu yang harus disampaikan. Tetapi misalnya bagaimana kekuatan kekuatan pertahanan keamanan sekarang secara realitas itu ternyata 1, 2, dan 3 itu berbeda penekanan kan, begitu ya. Atau misalnya ada yang juga menekankan soal diplomasi dalam konteks cyber, ada yang diplomasi dalam konteks relasi hubungan nyata kita di dunia internasional. Itu esensi-esensi yang menyebabkan masing-masing punya keunggulan, begitu. Oke, Pak Reza, kalau kita melihat adanya adu argumentasi, kemudian ada juga saling kritik ya tadi malam, sejumlah orang menyatakan bahwa ini tuh berlangsung panas begitu. Nah, saling kritik tersebut menyentuh substansi tidak dalam debat tadi malam? Kritik menyentuh substansi, dan masing-masing pihak itu bertahan dengan pendirian masing-masing, di mana pendirian masing-masing itu berbasis angka. Ya, misalnya Pak Ganjar mengatakan bahwa alutsista tersebut hendaknya prosesnya diketahui secara transparan. Oke. Tapi juga Pak Prabowo dengan tegas mengatakan transparansi itu ada batasnya. Tapi yang tidak sempat dikemukakan oleh Pak Prabowo ini karena soal waktu ya, bahwa tidak sembarangan orang itu bisa punya akses mengetahui informasi rahasia
dan membahasnya di muka umum. Oke, kemudian Pak Anies juga mengatakan tentang alutsista itu yang dikatakannya berusia agak lanjut. Tapi Pak Prabowo menjawabnya dengan mengatakan jangan hanya lihat usianya, tapi juga kita lihat juga masa pakainya yang masih panjang. Oke, tapi saya perhatikan semalam mereka kalau bicara alutsista, mereka tidak sempat lagi ya berpikir soal kedalaman begitu. Misalnya alutsista itu berusia uzur, tapi kalau sepanjang masih ada daya pakainya ke depan itu masih bisa dibenarkan. Tapi mereka semua tidak sempat berbicara detail misalnya, apakah alutsista tersebut pernah dioperasikan untuk tujuan-tujuan strategis Indonesia misalnya. Misalnya memonitor pergerakan kapal asing di Exclusive Economic Zone Indonesia. Itu tidak sempat dibongkar oleh ketiga-tiganya. Kemudian juga tidak sempat dibongkar misalnya kita baru-baru ini melakukan banyak latihan militer dengan negara-negara asing, terutama sekali yang namanya Garuda Shield, Garuda Shield dan Super Garuda Shield. Apakah peralatan tersebut difungsikan? Kemudian juga tidak sempat dibahas apakah peralatan tersebut kompatibel satu sama lain. Misalnya di dalam pertahanan ada istilah interoperability. Jadi untuk suatu misi khusus apakah terjadi interoperability antara teknologi Inggris dengan teknologi Amerika dengan teknologi Rusia. Jadi hal-hal ini semacam ini yang tidak sempat dibuka lebih lanjut. Tapi saya perhatikan ketiga capres tersebut memiliki basis data yang kuat, dan yang unik adalah Pak Ganjar ya antara lain mengatakan beliau memiliki data yang independen dan data itu siap diujikan dengan Bapak Prabowo. Tapi saya melihat ini kecenderungan yang baik ya, di mana ketiga capres itu menggunakan kata kunci data, kata kunci informasi, kata kunci information technology. Ini membuktikan bahwa siapapun mereka yang akan menjadi presiden kita, mereka akan membuat kebijakan itu berdasarkan data, dan data itu akan ditriangulasi sedemikian rupa sehingga kebijakan nasional Indonesia ke depan itu basisnya bukan politik tapi basis informasi. Jadi ini adalah hal yang saya berbasis dapatkan dari dialog informasi mereka. dan juga data, tapi ada yang bersifat konfidensial begitu ya Pak ya, yang tidak bisa dirilis kepada publik. Nah, analoginya Pak Anies menggunakan antara anggaran alutsista yang disebut bekas tersebut dengan kesejahteraan prajurit misalnya. Nah, analogi yang digunakan seperti itu. Pak Dadang, kalau melihat tadi Pak Reza menyebut soal alutsista ini memang jadi topik yang panas ya. 1 dan 3 otomatis mempertanyakan nomor 2 karena saat ini masih menjabat sebagai Kementerian Pertahanan yang otomatis dipertanyakan soal kinerjanya. Nah, Anda melihat arah perdebatan tadi malam itu bagaimana antara 1, 2 dengan 3? Ya, bagus ini pertanyaan. Arah akan berkaitan dengan posisi ya. Ini kalau saya bicara soal seperti main bola gitu ya. Pak Anies itu berada dalam posisi striker kan begitu ya. Pak Ganjar berada di midfielder gitu kan. Pak Prabowo ini ada di defender kan begitu. Walaupun Pak Ganjar sesekali juga penyerang juga kan begitu. Nah, ini akan berkaitan juga dengan delivery message apa yang akan disampaikan. Kasus misalnya salah satu yang paling banyak dibicarakan soal alutsista itu kan begitu. Dua-duanya ini dua kandidat Pak Anies dengan Pak Ganjar kan mempermasalahkan soal alutsista bekas. Konstruksinya alutsista bekas ini bermasalah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kemudian Pak Prabowo dengan konstruksinya bukan soal bekasnya, tetapi bagaimana fungsinya, bagaimana masih bisa digunakannya, ada waktunya, ada tahunnya, kan begitu mas soal waktu. Ini konstruksi, nah tinggal bagaimana delivery dari konstruksi ini, wacana ini muncul kepada publik itu sebagai sebuah persepsi yang akan didapatkan oleh publik. Kalau publik berpandangan bahwa betul pandangan dari Pak Anies dengan Pak Ganjar bahwa alutsista bekas ini bermasalah, apalagi dikaitkan dengan kesejahteraan, dikaitkan dengan hal-hal lain soal safety dan segala macamnya, barangkali persepsinya akan menjadi positif kepada Pak Ganjar dengan ke Pak Anies. Tapi juga bagi yang sepakat dengan Pak Prabowo bahwa bukan soal bekasnya, tapi soal bagaimana fungsinya. Nah, kalau misalnya kata Pak Reza tadi Pak Prabowo mempertahankan dengan argumentasinya dan bisa diterima oleh publik, maka persepsi positif masih akan didapatkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau tidak, sebaliknya persepsi positif akan didapatkan oleh Pak Anies dengan Pak Ganjar. Oke. Pak, jadi defender ini
berhasil tidak menghalau bola sehingga tidak gol ke gawang atau malah sebaliknya? Ya, ini dia ya. Kalau ini balik lagi kepada persepsi ya. Saya melihat bahwa ada sebagian besar yang berpandangan bahwa defense ini menguntungkan. Artinya bisa jadi begini, menguntungkan begini. Ini kan tergantung juga bagaimana publik nanti mengartikulasikan. Di Ya. publik kita ini kan tidak semuanya pada aspek substansi, tapi juga pada aspek feeling, pada aspek perasaan gitu kan ya. Bahwa orang yang diserang belum tentu itu juga dipersepsikan negatif, tapi malah mendapatkan empati kan gitu ya. Ini dari sisi goalsnya nanti kan begitu, walaupun tidak kebobolan atau tidak bisa memasukkan, tapi bisa jadi mendapatkan empati. Tapi kalau bicara substansi, bicara aspek-aspek apa ya namanya argumentasi tertentu, bisa jadi bahwa sebetulnya itu memang perlu atau patut dimasalahkan. Nah, maka sekali lagi aspek positifnya bisa kepada yang tadi midfielder atau kepada striker itu. Oke, baik. Pak Reza dan Pak Dadang, nanti kita akan bahas soal permasalahan yang menjadi topik hangat ya di publik saat ini, mengundang reaksi dari seluruh dunia soal Palestina. Dan juga nanti soal Laut China Selatan. Kita akan kembali berbincang usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pasca debat Capres ketiga semalam, bagaimana tren percakapan dan sentimen yang muncul di media sosial? Kami ajak Anda menyimak data dari drone emprit yang diamati dari aplikasi X antara pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat semalam. Berikut ini kami ajak Anda simak. Yang pertama terkait dengan tren percakapan. Untuk tren percakapan, tampak Anies Rashid Baswedan ini mengalami tren kenaikan volume percakapan yang paling tinggi di antara dua capres lainnya. Dari awal sampai akhir, terutama saat Anies menyampaikan sejumlah pernyataan yang tajam untuk Prabowo Subianto. Sementara itu kalau kita bandingkan ya dengan tren percakapan Prabowo dan Ganjar dibandingkan Anies, keduanya cenderung mengalami fluktuasi. Itu untuk tren percakapan. Berikutnya bagaimana dengan volume percakapannya? Ternyata Anies Rashid Baswedan ini tren percakapannya paling banyak, yaitu 1.800 sebutan atau dimension di berita online dan 61.078 di Twitter. Dengan total gabungan mention 62.878. Sementara Prabowo memiliki 2.064 sebutan atau dimension di berita online dan 40.727 di Twitter dengan total 42.791 mention. Dan Ganjar Pranowo memiliki 1.705 sebutan di berita online dan 42.969 di Twitter atau X dengan mention atau total mentionnya 44.674. Lalu bagaimana dengan sentimen untuk masing-masing capres di aplikasi X? Kita simak sentimen untuk Anies Rashid Baswedan. Ini sentimen positifnya 76%, kemudian negatif 14% dan netral 10%. Sedangkan sentimen untuk Prabowo Subianto untuk sentimen positif 40%, negatif cukup tinggi ya, 54% dan netral 6%. Sentimen untuk Ganjar Pranowo positif 72%, negatif 11% dan netral 17%. Artinya dari data ini analisis sentimen di aplikasi X, capres yang mendapatkan sentimen negatif paling besar adalah Prabowo Subianto dengan 54%. Dan capres yang paling banyak mendapatkan sentimen positif adalah Anies Rashid Baswedan dengan 76%. Nah, itu adalah data atau analisis dari aplikasi X yang diamati oleh drone emprit. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya yang akan dilanjutkan oleh Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Baik. Terima kasih Eva, menarik karena itu berdasarkan data bukan hanya omon-omon semata ya. Terima kasih Eva, dan pemirsa kami akan lanjutkan. Kita masih bersama dengan Pak Reza dan juga Pak Dadang membahas terkait dengan performa debat Capres pada tadi malam. Pak Reza, Pak Dadang masih bersama kami? Siap, selamat siang. Iya, Selamat pagi. Pak Reza, tadi kita sempat berbicara soal di awal masih secara general ya, nah secara spesifik Palestina nih Pak. Kenapa masalah Palestina ini menjadi penting bagi ketiga capres untuk disuarakan tadi malam?
Ya, karena Palestina ini adalah janji dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ya, bahwa KAA di Bandung itu baru dikatakan benar-benar berhasil itu kalau Palestina itu merdeka. Itu satu. Dan yang kedua, sebelum kita memerdekakan diri, kalangan mufti di Masjidil Aqsa itu sudah banyak memperkenalkan niat ingsun Indonesia untuk merdeka kepada berbagai negara di dunia, terutama sekali di negara Timur Tengah dan Afrika. Di hal ini memudahkan kakek dari Bapak Anies Baswedan, Bapak Abdul Rashid Baswedan, untuk meyakinkan negara-negara di dunia bahwa Indonesia itu layak untuk merdeka. Misalnya beliau pasti mengatakan geografisnya ada, penduduknya ada, kemampuan untuk untuk mengelola negara ada, dan juga yang diperlukan adalah pengakuan dari negara-negara Timur Tengah tersebut. Jadi saya pikir kalau bicara soal Palestina, ini Pak Anies ini sangat ngotot ini. Karena itu beliau memperkenalkan istilah kepanglimaan diplomasi Indonesia. Kalau bicara panglima diplomasi Indonesia tentunya ada struktur kan. Kalau kita lihat di istilah di Indonesia ada panglima, kemudian ada kepala staf, kemudian ada panglima di wilayah. Ini yang sayangnya tidak sempat dibukakan oleh Pak Anies bagaimana mengoperasionalkan struktur kepanglimaan dalam diplomasi Indonesia. Tapi secara makro beliau sudah menjelaskan bahwa pemimpin itu kalau berangkat ke luar negeri itu harus full team, melibatkan kontingen kebudayaan dan juga menggunakan waktu yang seefisien dan seefektif mungkin untuk meyakinkan publik internasional atas Indonesia. Dan memang seperti kan kalau berbicara isu Palestina itu ada sentimen kesejarahan Indonesia, dan juga kedua ada bukti historis untuk Pak Anies sendiri di mana kakek beliau pernah memperjuangkan hal ini. Jadi kalau digunakan isu Palestina seperti statement dari Dawn Emprit tadi memang dapat dikatakan Anies leading, dan juga Bapak Anies leading juga dalam isu Laut Cina Selatan, di mana beliau mengatakan kepemimpinan RI dalam ASEAN itu penting. Tapi sayangnya juga ya, karena waktu yang sangat terbatas, idealnya kepemimpinan ASEAN ini harus didukung misalnya dengan statement sebagai pemimpin tradisional ASEAN itu hendaknya ada pendekatan-pendekatan lain yang digunakan bukan hanya dalam kapasitas Indonesia di dalam ASEAN, tapi juga Indonesia di luar ASEAN. Jadi misalnya kalau membahas kasus Cina yang semakin galak dengan Nine Dash Line ini, saya tidak melihat semalam misalnya Bapak Anies maupun Bapak Prabowo maupun Bapak Ganjar berbicara tentang ASEAN Vision on Indo-Pacific. Jadi iya, jadi Baik, Pak Reza. Masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Iya, saya ingin fokus ke Palestina terlebih dahulu ya, Pak Dadang. Permasalahan Palestina ini kan menjadi apa ya? Tadi Pak Reza menyatakan ada sentimen kesejarahan, jadi merasa dekat begitu ya rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Nah, seberapa jauh cara para capres ini menyuarakan soal Palestina pada debat ini bisa menarik, mengubah preferensi publik, seberapa signifikan, Pak Dadang? Iya, pertama saya lihat bahwa isu Palestina ini sebagai prominent message begitu ya, yang bisa mempengaruhi tadi persepsi kepada publik. Kenapa sebut prominent message? Karena tentu sekarang memang secara aktual ya sedang terjadi hal yang sering diterima sebagai informasi yang tentu menyesakan bagi kita, dan itu menjadi isu yang sangat penting. Bukan mengkapitalisasi isu sih sebetulnya, tapi memang itu realitas isu yang harus diangkat oleh kita dalam konteks politik luar negerinya begitu ya, kebijakan politik luar negerinya, karena ini berkaitan dengan kesejarahan atau misalnya kebersamaan Indonesia dengan Palestina kan begitu, bukan bahwa soal Muslim saja, ini kan juga bukan soal agama saja kan gitu ya. Di Palestina kan juga Palestina atau Gaza itu sangat sangat kompleks kan begitu. Tapi ini ketiganya memunculkan sebagai prominent message. Tentu saya setuju dengan Kang Reja dalam hal itu, bahwa yang cukup kuat di sini adalah message dari Pak Anies kan begitu ya. Tapi dua-duanya juga mention kalau secara prinsip sih tiga-tiganya itu semua juga menyampaikan bahwa isu ini adalah isu yang sangat kuat dan Indonesia mendukung dengan konsep atau bahkan konstitusi bicara politik bebas aktif, tapi juga kemudian bagaimana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan salah satu orientasi kepada isu Palestina sebagai prominent message ketiga-tiganya dapat begitu ya.
tapi tentu dari sisi esensi yang mungkin ya tadi drone emprit kan akhirnya memunculkan bahwa sentimen positifnya lebih banyak ke Pak Anies. Oke, ini menarik ya karena sebenarnya kalau berbicara soal penjajahan, kita berbicara dinamika internasional, sekarang ada juga Rohingya dengan Myanmar, kemudian ada di Democratic Republic of Congo juga sedang berlangsung ya dinamika yang sama di sana. Nah, kemudian kalau saya ingin berbicara tentang apa gaya dari tiga capres tadi malam pada saat menyampaikan gagasannya. Kalau diamati secara sekilas Pak Reza, mana yang lebih meyakinkan bahwa gagasan yang disampaikan itu benar-benar implementatif, bisa diterapkan begitu secara dalam kehidupan nyata, bukan hanya gagasan semata? Mereka melihat inti masalah dari perspektif yang berbeda ya. Dan semuanya itu applicable atau tepat guna. Misalnya kalau untuk melihat masalah di Laut Cina Selatan, Pak Anies melihatnya perlu kepemimpinan Indonesia yang lebih jelas. Dan didukung oleh kepanglimaan Indonesia dalam diplomasi, ya dalam hal ini Asia Tenggara itu bukan hanya lahan Menteri Luar Negeri dan Presiden saja, tapi Presiden hendaknya lebih berat begitu ya. Kemudian juga Bapak Prabowo mengatakan inti masalahnya adalah kredibilitas Indonesia sangat tergantung kepada alutsista. Jadi kalau kita lihat dari aspek diplomasi, Inggris unggul. Tapi dari aspek real politics, Pak Prabowo juga unggul. Kemudian dari aspek, kalau kita lihat dari aspek koordinasi, disitulah Pak Ganjar mengatakan perlunya koordinasi dan juga tidak adanya tumpang tindih. Jadi saya pikir semuanya applicable. Cuman masalahnya adalah pemimpin masa depan itu hendaknya bukan hanya visioner, tapi juga tegas dengan prinsip dan juga bisa memaklumkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak main-main dengan keamanan di sekitarnya. Dan saya pikir tiga-tiganya ini punya modal untuk itu. Dan saya juga yakin bahwa siapapun dari mereka nanti yang akan menjadi presiden, modal intelektual sudah kuat, komitmen juga sudah dinyatakan secara kuat, dan konstruksi berpikir mereka juga sudah jelas. Pak Anies mengatakan bahwa Indonesia itu top leadernya harus bergerak. Jadi jangan hanya mengandalkan diplomasi multilateral dan hanya mempercayakan kepada Dewan Keamanan PBB. Tapi ini kan beliau menempatkan dirinya seperti Bung Karno di masa lalu yang mengatakan PBB itu harus diperkuat dengan substansi Pancasila. Tapi pada saat saya Pak Prabowo juga mengatakan kuat juga secara diplomatik, tapi juga harus kuat secara militer. Tentunya beliau berpikir seperti Sun Tzu yang mengatakan bahwa kenali dirimu, kenali lingkunganmu, dan jika kita sudah mengenal potensi diri, mengenal potensi lingkungan, maka kita sudah menang sebagian dari perang. Jadi kalau dilihat dari kacamata militer, Pak Prabowo juga punya cara tersendiri untuk memajukan Indonesia. Dan juga Pak Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa kepemimpinan kita di ASEAN itu bisa terwujud kalau kita bisa sinkronisasi antar lembaga. Tentunya yang dimaksud beliau adalah terjadinya tumpang tindih antar aktor di Laut Cina Selatan. Dan saya perhatikan kemampuan kita mengelola Asia Tenggara ini akan berdampak juga kepada kemampuan kita menjadi pemeran aktif di kawasan Indo-Pasifik. Dan juga namanya kan kebijakan luar negeri itu kan intermestic. Bagaimana ini yang kata kunci ini yang tidak sempat dikatakan oleh ketiga Pak calon. Reza, analisisnya soal apa dan siapa acuan yang digunakan dan itu tercermin dalam gaya atau style para capres ini sendiri. Bagaimana Anda melihat gaya para capres semalam, Pak Dadang? Apakah ada perubahan dari debat pertama hingga debat tadi malam dari gaya capres ini berdebat? Ya, kalau dibandingkan dengan debat yang sebelumnya ya, yang cukup berubah itu justru gayanya Pak Ganjar yang cukup berubah begitu ya, yang tadinya berada pada middle gitu, sekarang pun sebenarnya ada di area middle gitu, tapi tadi yang saya katakan sebagai midfielder itu ternyata juga attackingnya juga cukup kuat begitu ya, jadi gaya asertifnya juga bertambah gitu ya. Kalau Pak Anies memang lebih banyak asertif gitu kan, Pak Prabowo tetap bertahan begitu, namun perubahan yang cukup mencolok sebenarnya ada di Pak Ganjar. Soal penyampaiannya tidak banyak berubah, Pak Anies banyak narasi konstruktif gitu ya. Ya tadi gaya seorang akademisi barangkali ya. Kemudian Pak Ganjar sebagai banyak di politisi dan Pak Prabowo yang cukup konteksnya rendah, langsung to the point, itu tetap tidak berubah begitu ya.
Pak Anies juga tidak banyak berubah dalam konteks penyampaian. Pak Ganjar yang sebetulnya kalau saya lihat dibandingkan dengan dibandingkan dengan debat yang sebelumnya. Apalagi ini kan yang paling esensi juga yang sering dimunculkan adalah soal data, kan begitu. Jadi perang persepsi tentang data, tidak punya data, tapi ada yang punya data, tapi tidak ada yang bisa membuktikan datanya. Ini menjadi konstruksi tersendiri dalam perdebatan tadi malam. Oke, baik Pak Dadang dan Pak Reza. Satu lagi soal salaman ya. Ini kan kita gesture yang memang sudah biasa dilakukan, bahkan itu menjadi norma begitu dalam pergaulan, termasuk dalam debat. Ada yang menarik tadi malam, ada yang tidak bersalaman, kemudian ada statement dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa saya lebih senior katanya, tapi dia tidak mendatangi saya. Nah, seharusnya seperti apa sih yang dipertontonkan kepada publik, Pak Dadang? Kalau saya ya dalam konteks tadi malam tidak esensial sih kalau menurut saya sih ya, kalau soal itu mungkin saja soal momentum, soal kebiasaan begitu ya. Ya memang kalau dalam konteks publik sebaiknya melihat terjadi semacam adem lah gitu ya, kan hot tuh si diskusinya begitu, sehingga salaman itu bisa meredam. Nah, tinggal bagaimana tidak salaman ini dikonstruksi begitu ya. Kalau Pak Anies kan menyebutkan mencari Pak Prabowo tapi tidak ketemu Pak Prabowo waktu ditanya oleh media, itu ya kalau bicara salaman yang muda datanglah kepada yang lebih senior begitu ya. Nah, ini kan bisa dikonstruksi, dan sebetulnya kejadian seperti ini kalau dalam konteks konstruksi bisa diwacanakan bermacam-macam kan begitu ya. Ini bisa jadi hal yang menarik terus dibicarakan. Saya kira itu, tapi tidak esensial kalau menurut saya sih. Pak Reza? Memang salaman itu penting ya, menunjukkan ketulusan hati masing-masing. Tapi dalam kenyataannya, kalaupun misalnya karena situasi yang sangat waktunya sempit, itu kan salaman bisa digantikan juga dengan body language seperti menunjukkan rasa hormat ataupun mengangguk. Mungkin ini yang belum yang tidak sempat dilihat oleh media massa. Tapi bagaimanapun juga masyarakat mengidamkan pemimpin mereka itu selalu terlihat akur dan akur sama-sama, dan sayangnya kan di dalam semalam tidak ada foto terakhir mereka di mana mereka bisa menunjukkan solidaritas seperti di ASEAN. Kalau di ASEAN itu kan terserah bagaimanapun konsensus dibuat ataupun ada tidaknya konsensus, tapi kan ujung-ujungnya mereka salaman dengan cara ASEAN kan, di mana tangan itu saling begini kan. Jadi semoga ke depan media massa juga bisa memotret bahwa sebenarnya ada ada momen-momen yang tidak sempat tercover. Jadi kalau hanya konsentrasi kepada salaman, ya tentunya orang akan melihat tangan. Tapi kalau mereka pada saat yang sama, mungkin tokoh-tokoh kita yang lain juga menggunakan cara yang berbeda. Karena itu insinya adalah peace dan saling mendoakan satu sama lain. Ya, karena itu cukup relevan dengan tema ya, istilahnya cerminan yang baik dari makna diplomasi itu sendiri. Terima kasih ya Pak Reza dan Pak Dadang, kita salaman virtual terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih Pak Reza dan Pak Dadang sudah bergabung dalam Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan pernyataan akhir atau closing statement dari ketiga capres usai debat capres berlangsung. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina, dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat, bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani, dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence, Indonesia will be presence, and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang
komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Duta besar krisis iklim kita perlukan Garda Samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.